Saudara dikasih Tuhan, selamat bertemu lagi dalam acara Renungan Bina Kasih GKI Klase Solo. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu untuk saat ini Engkau tetap menyertai kami. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, biarlah kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, terus bertumbuh Tuhan, sehingga iman kami semakin sempurna seperti yang Tuhan harapkan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, dalam perikop ini kita melihat ada dua hal penting yang kita bisa temukan. Yang pertama adalah bagaimana menjelaskan kerajaan Allah itu secara sederhana kepada orang-orang di sekeliling kita. Atau istilah gampangnya, bagaimana memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil kepada orang di sekeliling kita dengan sederhana. Dan yang kedua adalah bagaimana kerajaan Allah itu sendiri. Jadi dua hal ini yang kita temukan dalam perikop pada saat ini. Saudara, saat ditanya orang seringkali mengatakan, apakah kamu memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah itu? Orang mengatakan, wah, susah memberitakan Injil itu. Memberitakan kabar baik itu susah. Harus menguasai firman Tuhan, harus belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin harus belajar teologi dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sungguh di luar dugaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjelaskan firman Allah tentang kerajaan Allah itu dengan cara yang sederhana. Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Jadi kerajaan Allah itu mau dijelaskan dengan sangat sederhana. Caranya apa? Yaitu dengan memberikan perumpamaan. Maka dengan perumpamaan inilah orang bisa mengerti karena ada gambaran yang jelas di sini. Jadi satu hal bahwa dalam memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, maka kita tidak harus belajar teologi, harus sekolah teologi dulu. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mendengar firman Tuhan, pada saat membaca firman Tuhan, hidupnya sudah diubahkan, maka dia bisa memberitakan kabar sukacita itu dengan sangat baik. Tuhan Yesus memang membedakan, yaitu untuk orang banyak dan untuk para muridnya. Kalau memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu kepada orang banyak, maka Tuhan Yesus dalam contoh ini adalah menggunakan perumpamaan, yaitu dengan cara yang sederhana, kehidupan sehari-hari. Tetapi kepada para murid yang memang dididik secara khusus, yang nantinya menjadi penerus Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil itu di dunia ini, maka Tuhan memberikan pengajaran, menjelaskan uraiannya. Jadi ada kelas untuk umum yang dilakukan dengan sederhana, dan ada kelas khusus para murid. Nah, mereka inilah yang harus belajar teologi, belajar kepada Tuhan Yesus 24 jam dalam teori penjelasan Tuhan Yesus dan dalam praktek meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Itu satu hal, bahwa ternyata memberitakan
kabar baik itu bisa dengan cara yang sederhana. Lalu bagaimana dengan kerajaan Allah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus ini seumpama seperti apa? Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Kenapa harus biji sesawi? Saudara, biji sesawi adalah biji yang sangat kecil dibanding dengan biji-biji lain, biji sayuran yang lain. Dan ternyata dari hal kecil itulah akan tumbuh yang besar. Jadi simpelnya begini, orang memiliki biji sesawi kemudian ditaburkan. Susah nggak menaburkan? Gampang, hanya menaburkan, setelah itu ditinggal. Maka biji sesawi itu akan berakar, kemudian dia akan tumbuh menjadi besar. Kita tinggal ngamati saja, yang penting kita sudah menabur terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dari biji yang kecil itu akan tumbuh cabang dan menjadi pohon yang besar. Maka di dalam pohon yang besar itu akan menjadi naungan burung. Burung-burung banyak yang bersarang di situ, mereka berteduh di situ, kadang mencari makan di situ. Sehingga kalau kita lihat dari hal yang kecil itu, maka biji sesawi bisa menjadi besar dan berguna. Maka kita juga pasti akan memantau kalau kita memperhatikan biji sesawi itu luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Jadi dalam kunci memberitakan kabar baik di sini adalah sesuai dengan pengertian mereka. Tuhan Yesus menggunakan biji sesawi supaya mudah. Karena memang sangat mudah, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, berarti sebenarnya memberitakan itu dengan mudah. Kita bisa menggunakan hal-hal kehidupan kita dari hal-hal yang sederhana. Nah saudara, maka selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemberitaan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana itu bisa berkembang dan terus tumbuh di dalam kehidupan orang lain. Nah, kita melihat bahwa kita bisa memulai dengan menanam kecil-kecilan. Kadang orang kan, wah kalau saya memberitakan Injil harus berkhotbah. Tidak harus seperti itu. Tapi mulai dari hal yang kecil, kebaikan. Tanamlah kebaikan. Hal yang kecil, mendengarkan orang lain. Ada orang mengeluh seperti ini dan seperti ini, coba kita mendengarkan kemudian mengatakan. Tuhan menjanjikan bahwa kalau orang datang kepadanya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan penyelesaian. Membagikan berkat kepada orang lain, memberitakan dengan cara yang sederhana. Mudah bukan? Oleh karena itu beritakan kasih Tuhan. Jelaskan firman dengan sederhana dan mudah dipahami. Sebenarnya kita sebagai biji sesawi yang ditabur juga, maka hidup kita juga akan semakin besar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka iman kita juga akan semakin bertumbuh dan orang akan melihat bagaimana buah-buah dalam kehidupan kita itu juga dinikmati orang lain. Saat kita datang, wah Bapak itu datang, setiap datang rasanya nyes. Karena dia membawa berkat. Kata-katanya memberikan kekuatan iman. Maka itulah. Sehingga dengan dari hal yang kecil itu, orang akan dibangun. Dan mereka akan memiliki kekuatan imannya semakin besar. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Maka kerajaan Allah akan seperti itu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menabur dari hal yang kecil, menabur firman Tuhan dari hal-hal yang ada di sekitar kita, sehingga Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan, Roh Kudus yang akan menolong orang itu untuk terus bertumbuh. Selamat menjadi pemberita kasih dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur padamu Tuhan untuk firman-Mu ini, mengingatkan kami betapa sederhananya kami memberitakan kasih kepada orang lain, memberitakan Injil kepada orang lain, yaitu melalui kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menangkap firman-Mu itu dengan mudah. Dan kami boleh membagikan kebenaran itu Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami. Dan juga sebagai orang yang beriman kepadamu, biarlah kami juga terus bertumbuh, karena kami terus mendalami firman-Mu dengan baik, mencerna firman-Mu dan melakukannya, sehingga orang bisa menyaksikan bahwa kami terus bertumbuh dan akhirnya berbuah. Terima kasih untuk hari ini, berkati agar hari ini kami boleh melakukan yang terbaik
untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.